Kisah Ibnu Sina. Pada suatu masa di ujung timur, di sebuah kota bernama Bukhara, lahir seorang anak yang kelak akan mengguncang dunia dengan kecerdasan dan pengetahuannya. Dialah Ibnu Sina, atau di barat dikenal sebagai Avicenna, cahaya yang menerangi kegelapan zaman dengan ilmu pengetahuannya yang luas. Kisah Ibnu Sina bermula di bawah naungan ayahnya, seorang sarjana yang memahami betul pentingnya ilmu pengetahuan. Sejak usia muda, Ibnu Sina telah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Dia mempelajari Al-Quran dan sastra pada usia 10 tahun, dan tidak lama kemudian, dia sudah mendalami ilmu logika dan matematika yang rumit. Suatu hari, saat dia berusia 16 tahun, Ibnu Sina mendengar tentang seorang penguasa Bukhara yang menderita penyakit misterius. Tidak ada dokter yang dapat menyembuhkannya. Dengan pengetahuan medis yang dia pelajari sendiri, Ibnu Sina meminta untuk melihat sang penguasa. Dengan tangan yang terampil dan pengetahuan yang luas, dia berhasil menyembuhkan penyakit tersebut. Sejak saat itu, nama Ibnu Sina terkenal sebagai seorang dokter muda yang berbakat. Namun, jalan hidup Ibnu Sina tidak selalu mulus. Dia sering berpindah-pindah kota, menghindari kekacauan politik yang kerap terjadi. Di tengah pengembaraannya, Ibnu Sina tidak pernah berhenti menulis. Buku-bukunya, terutama Al-Qanun fi al-Tibbi, The Canon of Medicine, menjadi salah satu karya paling berpengaruh di bidang kedokteran. Buku tersebut diajarkan di universitas-universitas di Eropa selama berabad-abad dan menjadi dasar bagi banyak penemuan medis. Dalam perjalanannya, Ibnu Sina juga mendalami filsafat, menggabungkan pemikiran Aristoteles dengan ajaran Islam. Dia berdebat dengan para sarjana lain, mengajar murid-murid yang bersemangat, dan terus menulis tentang berbagai subjek, dari astronomi hingga teologi. Namun, Ibnu Sina juga manusia. Dia mengalami kelelahan dan kesepian karena terus-menerus bepergian dan menghadapi tantangan. Namun kecintaannya pada ilmu pengetahuan dan dorongan untuk membantu umat manusia selalu mendorongnya untuk terus maju. Ketika ajal menjemput, dunia kehilangan salah satu bintang terbesar dalam galaksi ilmu pengetahuan. Ibnu Sina meninggalkan warisan yang tidak hanya terukir dalam buku, tapi juga dalam peradaban manusia. Kisahnya penuh dengan petualangan, kecerdasan, dan keberanian. Terus menginspirasi banyak orang hingga kini. Lewat angin yang berbisik di antara pohon-pohon dan gemerisik kertas-kertas tua, suara Ibnu Sina masih terdengar, mengajarkan kita tentang pentingnya mencari ilmu dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Kisahnya adalah peringatan bahwa dalam setiap dari kita ada potensi untuk menjadi besar, asalkan berani mengejar pengetahuan dan berbuat kebaikan. Di masa tuanya, Ibnu Sina menemukan dirinya sering berkontemplasi tentang makna hidup dan kematian. Sebuah tema yang sering muncul dalam tulisan-tulisannya yang terakhir. Dia memandang dunia bukan hanya sebagai seorang ilmuwan, tapi sebagai seorang filsuf yang mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar tentang eksistensi manusia. Dengan bulu pen di tangan, di sebuah kamar yang hanya diterangi oleh cahaya lilin, Ibnu Sina menulis refleksi tentang jiwa manusia. Dia menulis tentang bagaimana jiwa yang tak lekang oleh waktu menjelajahi alam semesta ini, mencari ilmu dan kebijaksanaan. Ibnu Sina percaya bahwa pengetahuan adalah cahaya yang menerangi kegelapan, dan cahaya ini adalah kunci untuk memahami misteri ciptaan Allah. Di hari-hari terakhirnya, dia menemukan kedamaian dalam penulisan dan meditasi. Ibnu Sina sering ditemukan tenggelam dalam pemikiran di perpustakaan, dikelilingi oleh buku-buku dan manuskrip yang telah menjadi teman setianya selama ini. Para murid dan pengikutnya sering mendengarkan dengan seksama saat dia berbicara tentang harmoni antara sains dan spiritualitas, dan bagaimana kedua dunia tersebut dapat bersatu dalam pencarian kebenaran. Salah satu pelajaran terakhir yang dia berikan adalah tentang pentingnya kesederhanaan dan kerendahan hati. Meskipun dia telah mencapai banyak hal dalam hidupnya, Ibnu Sina mengajarkan bahwa sejati kebijaksanaan bukanlah mengumpulkan kekayaan atau pujian, melainkan memperkaya jiwa dan membantu sesama.
Dia menekankan bahwa setiap pengetahuan harus digunakan untuk kebaikan umum, bukan untuk kebanggaan pribadi atau keuntungan. Ketika waktunya tiba, Ibnu Sina meninggalkan dunia ini dalam keadaan tenang, yakin bahwa dia telah memberikan segalanya yang bisa dia tawarkan kepada dunia. Dia dimakamkan di sebuah makam sederhana, sesuai dengan keinginannya untuk diingat, bukan melalui monumen atau harta, tapi melalui kontribusi ilmiahnya yang akan terus hidup melalui abad. Warisan Ibnu Sina terus hidup, bukan hanya dalam teks-teks kedokteran atau filosofis, tetapi dalam setiap penelitian, setiap pertanyaan, dan setiap pencarian untuk kebenaran. Kisahnya menginspirasi generasi ilmuwan, dokter, filsuf, dan pencari kebenaran. Mengajarkan kita semua bahwa batas terakhir dari apa yang kita bisa capai hanya dibatasi oleh lebar cakrawala pengetahuan kita. Di langit, sementara kisah hidup Ibnu Sina terus berlanjut, banyak peristiwa yang memperkaya perjalanan spiritual dan intelektualnya. Di tengah keheningan malam, di bawah langit bertabur bintang, ia sering merenungkan keajaiban alam semesta. Baginya, setiap bintang adalah tanda kebesaran Sang Pencipta, dan setiap rahasia alam adalah undangan untuk belajar lebih dalam. Suatu hari, saat melintasi padang pasir menuju kota baru, Ibnu Sina bertemu dengan seorang penggembala tua. Mereka berbincang di bawah naungan pohon kurma, dan sang penggembala berbagi kebijaksanaan hidup yang sederhana namun mendalam. Ilmu itu seperti air, kata penggembala itu. Jika kau menyimpannya hanya untuk dirimu sendiri, ia akan menjadi genangan yang keruh. Namun, jika kau biarkan mengalir, ia akan memberi kehidupan bagi banyak orang. Kata-kata itu menggema dalam hati Ibnu Sina. Ia semakin menyadari pentingnya berbagi pengetahuan. Setibanya di kota tujuan, ia mendirikan sekolah kecil, mengundang siapa saja yang ingin belajar tanpa memandang latar belakang. Murid-muridnya datang dari berbagai kalangan, anak-anak petani, pedagang, hingga bangsawan muda. Dalam pengajarannya, Ibnu Sina selalu menggunakan pendekatan yang hangat dan interaktif. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki potensi unik yang perlu digali. Jangan pernah takut untuk bertanya, ujarnya kepada murid-muridnya. Pertanyaan adalah kunci yang membuka pintu pengetahuan. Di luar kelas, Ibnu Sina aktif terlibat dalam kehidupan masyarakat. Ia membantu memecahkan masalah sosial, memberikan nasihat kepada para pemimpin lokal, dan bahkan terlibat dalam proyek pembangunan irigasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Baginya, ilmu tidak hanya untuk dipelajari, tetapi juga untuk diaplikasikan demi kebaikan bersama. Pada suatu malam perayaan, kota tempat Ibnu Sina tinggal diserang oleh sekelompok perampok. Tanpa gentar, ia membantu menyusun strategi pertahanan bersama penduduk setempat. Berkat kecerdasan dan ketenangannya, mereka berhasil menghalau para penyerang tanpa korban jiwa yang berarti. Keberanian dan kepemimpinannya semakin mengukuhkan posisinya sebagai sosok panutan. Meski banyak dicintai, Ibnu Sina tidak luput dari rasa iri dan dengki. Beberapa orang yang tidak senang dengan popularitasnya mencoba menjatuhkannya dengan fitnah. Namun, dengan keteguhan hati dan integritasnya, ia mampu melewati segala rintangan tersebut. Ia selalu menekankan pentingnya memaafkan dan tidak menyimpan dendam. Di penghujung usianya, Ibnu Sina menulis salah satu karya terbesarnya, sebuah ensiklopedia yang mencakup berbagai bidang ilmu, dari kedokteran, filsafat, hingga musik dan puisi. Karya tersebut menjadi bukti nyata dari luasnya wawasan dan kedalaman pemikirannya. Ia berharap melalui tulisan-tulisannya, generasi mendatang dapat terus belajar dan berkembang. Sebelum menutup mata untuk selamanya, Ibnu Sina mengumpulkan murid-murid terdekatnya. Dengan suara lembut, ia berpesan, "Jadilah cahaya di tengah kegelapan. Gunakan ilmu untuk membawa kebaikan, bukan kehancuran. Ingatlah bahwa hidup adalah perjalanan belajar tanpa akhir." Setelah kepergiannya, dunia merasakan kekosongan yang mendalam. Namun, warisan yang ditinggalkannya terus hidup. Sekolah-sekolah didirikan atas namanya, buku-bukunya diterjemahkan ke berbagai bahasa,